Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki serta rahmatnya. Dan tak lupa pula salam serta salawat selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Adrian Alwi dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 23020350003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana membuat sensor parkir menggunakan Arduino. Mengapa saya memilih sensor parkir? Karena selain mudahnya diaplikasikan pada kendaraan, sensor parkir juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu kita ketika memarkir kendaraan agar tidak terbentur pada objek yang ada pada di belakang kendaraan. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan komponen yang akan digunakan untuk membuat sensor parkir. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Fungsi dari Arduino Uno R3 adalah sebagai platform untuk membuat berbagai proyek elektronik yang dapat diatur dan dikontrol menggunakan kode pemrograman yang ditulis oleh pengguna. Dengan Arduino Uno R3, Anda dapat membuat berbagai macam proyek, mulai dari robot sederhana hingga sistem otomatis rumah pintar. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Di sini sensornya sudah saya tempatkan kepada kap mobil yang akan diaplikasikan nanti. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jarak antara sensor dan objek di sekitarnya dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur jarak dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga sensor ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran jarak, navigasi kendaraan otonom, deteksi objek, dan sistem penghindaran rintangan pada robot. Selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronik yang menghasilkan suara atau bunyi berfrekuensi tertentu ketika diberi tegangan listrik. Fungsi utamanya adalah memberikan sinyal audio atau peringatan dalam berbagai aplikasi, seperti pengumuman, alarm, notifikasi, atau sebagai bagian dari proyek elektronik untuk memberikan umpan balik audio kepada pengguna. Yang selanjutnya adalah kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik satu sama lain dalam sebuah rangkaian atau prototipe. Fungsi utamanya adalah memudahkan pengaturan dan pengujian sambungan antar komponen tanpa perlu melakukan soldering. Kabel jumper memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghubungkan dan memutuskan sambungan serta mempermudah eksperimen dan pengembangan proyek elektronik. Selanjutnya adalah baterai. Baterai adalah sumber daya portable yang menyediakan energi listrik untuk perangkat elektronik. Fungsi utamanya adalah menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh perangkat seperti ponsel, laptop, jam tangan, dan berbagai perangkat portable lainnya. Baterai memungkinkan perangkat untuk beroperasi tanpa ketergantungan pada sumber daya listrik eksternal selama periode waktu tertentu, sehingga memungkinkan mobilitas dan portabilitas. Yang selanjutnya adalah holder. Fungsi holder bisa bermacam-macam tergantung pada konteksnya. Dalam konteks umum, holder sering digunakan untuk menyimpan atau menahan suatu objek dengan aman dan terorganisir. Misalnya, holder untuk baterai dapat digunakan untuk menahan baterai dalam posisi yang tepat di dalam perangkat. Holder juga bisa merujuk pada alat atau perangkat yang dirancang khusus untuk menahan atau mendukung sesuatu, seperti holder untuk alat tulis, smartphone, atau bahkan untuk perlengkapan kamera. Baik, itulah tadi beberapa komponen yang digunakan untuk membuat sensor parkir. Berikut adalah contoh gambar rangkaian yang akan kita gunakan untuk merangkai sensor parkir. Selanjutnya kita akan merangkai sensor parkir.
Baik, sekarang kita akan mencoba untuk merangkai sensor parkir. Pertama, letakkan dulu baterai dan holdernya di bagian dalam depan kap mobil. Kemudian letakkan Arduino Uno pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita letakkan buzzer. Kemudian kita rangkai dari kabel VCC menuju ke 5 volt Arduino. Selanjutnya GND sensor ke GND Arduino. Lalu Eco Arduino ke 9 Eco sensor ke 9 Arduino. Terus track dari sensor ke 8 Arduino. Setelah itu kita ambil kabel jumper lagi, terus hubungkan negatif buzzer ke 10 Arduino. Selanjutnya kita hubungkan lagi positif buzzer ke GND. Baik, langkah selanjutnya adalah tahap Terus pemrograman. masukkan kabel holder Di sini baterai saya tadi menggunakan aplikasi Arduino IDE. ke Baik, tempat langsung yang saja sudah kita disediakan. masuk ke aplikasinya. Oke, setelah masuk ke aplikasi, langsung ke menu New Sketch. Kemudian kita hubungkan ke Maaf, ini template yang kemarin. daya Arduino. Kemudian saya langsung memasukkan Setelah rangkaian telah program yang terpasang, sudah saya sediakan selanjutnya kemarin. kita masuk ke tahap pemrograman Pada atau pemrograman yang codingan telah saya sediakan pada untuk kali ini, menetapkan saya fungsi memprogramkan jarak dari sensor agar tersebut. sensor ultrasonik tersebut pada saat bertemu dengan suatu objek pada jarak tertentu, maka buzzer akan berbunyi mengikuti perubahan jarak pada sensor ultrasonik. Semisalnya, ketika sensor ultrasonik semakin dekat dengan suatu objek, maka bunyi buzzer akan semakin nyaring. Baik, selanjutnya masuk ke menu sort dan memilih board Arduino yang kita gunakan.
Setelah itu menu port, memilih kompat. Setelah itu kita mencoba dulu apakah Arduino sudah sukses. Nah, pemrograman sudah sukses. Ketika pemrograman sudah sukses seperti ini, pada saat kita cantumkan ke Arduino, maka buzzer akan berbunyi. Oke, langsung saja kita coba penerapannya di Arduino. Baik, setelah melakukan pemrograman kepada Arduino. Baik, terima saatnya kita kasih. mengetes, Kira-kira seperti itulah jarak tutorial sensor. pembuatan sensor Pertama, parkir. kita nyalakan mobilnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah ucap. Kemudian menyambungkan Sekian, terima kabel kasih. buzzer ke Arduino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat buzzer berbunyi seperti ini, menandakan jaraknya di atas 8 cm. Terus pada saat buzzer mulai berbunyi seperti ini, jaraknya berada di bawah 6 cm. Kemudian pada jarak ini buzzer berada pada jarak di bawah 5 cm.